loh emang itu tempat apaan, saya bilang gitu. Ternyata sampai di tempat yang dianterin yang dituju itu tempat lokalisasi Bang Ale. Dan bedeng-bedeng kayak gitu Bang Ale. Itu nggak di sini ini ada diskotik, ada karaoke, ada ngamar. Nah, 3 pilih temen yang senasib, satu makan satu piring, satu kosan tidur bareng kasarannya. Ternyata tega ya bawa aku ke sini kayak gitu. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Saya telah kehadiran seorang narasumber yang merupakan seorang terapis esek-esek katanya, atau boleh dibilang plus-plus. Tapi seperti apa kejadian atau cerita sebenarnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Mbak Ririn. Waalaikumsalam Iya, Bang Ale. Mbak Ririn, makasih udah hadir di studio saya. Iya. Nah, jadi Mbak, di awal tadi saya bilang itu benar Mbak ya, dulu pernah bekerja di terapis plus-plus gitu ya? Bukan terapi plus tapi terapi massage. Cuman anggapan orang itu pasti terapi plus. Padahal tuh enggak sama sekali. Oh, oke. Gitu. Cuma asumsi orang itu kalau yang namanya tukang pijet perempuan itu pasti bisa plus, padahal tidak. Oke. Tidak semua, Tidak Bang Ali. semua Iya. berarti ya. Nah, ini mungkin bisa langsung cerita aja kali Mbak Ririn ya. Iya. Oke, silakan Mbak Ririn, realita. Ya, ceritanya begini Bang Ale. Tahun 2004 itu saya dari kampung datang ke Jakarta mau nyari kerja dengan tujuan merubah nasib begitu. Nah, datang ke Jakarta cuma kan di Jakarta tuh ada saudara. Jadi saya memberanikan diri nih datang ke Jakarta dengan ongkos pinjam sama saudara dari kampung supaya bisa dapat kerja, nggak pengeluaran banyak. Itu saya numpang di rumah saudara di daerah Depok waktu itu. Nah, di sana background saya tuh tadinya tuh kerja di salon sebagai capster ya. Sampai di Jakarta sana, di Depok itu saya nyari kerja itu susah. Namanya baru pertama kali ya kan di Jakarta. Terus tiap hari itu datang berangkat pagi, pulang sampai sore itu tuh ngelamar. Dan akhirnya keterima di salon di daerah Depok. Di sana kerja ya dapat uang makan kecil, nggak apa-apa untuk batu loncatan. Terus belilah surat kabar yang di situ ada banyak lowongan nih ya kan. Saya nggak mungkin bertahan di sini karena pendapatan kecil, cuma habis di ongkos. Akhirnya di situ ada lowongan kerja sebagai massage lulur. Seneng nih ya kan. Wah, massage lulur panggilan. Oke. Datanglah ke tempat alamat tersebut tuh saya hubungin di daerah Manggarai waktu itu. Naik kereta lah saya dari Depok tuh pagi. Sampai di Manggarai. Bingung nih Bang Ale. Kok bukan kayak tempat salon, apa tempat massage. Ternyata kos-kosan. Kos-kosan besar, banyak kamar. Dan di situ tuh kelihatan banget cewek-cewek tuh bukan cewek yang baik ya, dalam arti. Nah, saya di situ ketemu sama security di bawah. Maaf Pak, saya ketemu sama Bu A. Saya sudah ada janji, saya mau ngelamar kerja kayak gitu. Saya positive thinking tuh. Ya udah. Terus ditanya, "Kamu kerja bisa massage lulur?" Dibilang gitu. "Iya Bu, saya bisa," dibilang gitu. "Sekalian all in ya." Saya bingung nih, all in tuh apa Bu? Saya bilang kayak gitu.
all in tuh ya plus gimana? Ya plus di hotel. Bingung tuh saya Bang Ale. Oke, karena masih belum ngerti banget Belum ya. ngerti. Saya masih awam gitu kan. Wah Bu, maaf saya bilang gitu. Saya nggak bisa kalau plus, saya bilang kayak gitu. Kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa, nggak diterima gitu. Ya udahlah. Saya pulang karena dia ngelihat saya bisa masas lulur, saya dicobain dulu tuh. Ya udah, kamu pijit saya, lulur saya aja dulu. Ternyata itu dia yang pasang iklan itu mami Bang Ale. Oh. Dia punya anak buah tuh banyak, perempuan cantik-cantik di situ. Nah di situ saya masas lulur gitu kan. Kamu pinter loh mijitnya, bagus kerjanya. Tapi sayangnya nggak bisa plus. Ya saya bilang, saya nggak bisa Bu kalau plus, saya bilang kayak gitu. Oh ya udah nggak bisa. Udah tuh Bang Ale, saya pulang terus udah deh saya naik angkot aja, naik Metro Mini. Zaman waktu itu kan ada Metro Mini tuh ya kan. Nah naik Metro Mini, sampai di Metro Mini itu di pas lampu merah pancoran nih ya. Lampu merah pancoran itu saya duduk di belakang tuh Metro Mini, di pintu belakang. Naiklah pengamen. Terus dia tuh nyanyi, siapa suruh datang Jakarta. Itu bener-bener aku nangis Bang Ale. Aku tuh ke Jakarta pengen nyari kerja, kok kayak begini banget gitu loh. Terus akhirnya aku pulang ke Depok. Aku masih kerja tuh di salon ya kan, nyari lowongan lagi. Nah ada tuh Bang Ale, dapat lowongan kerja di Masas ya kan, kayak Gria Bugar gitu Bang Ale. Cuman kan di situ itu kebanyakan tuh 80% tuh customernya itu cowok ya kan. Jadi yang kerja itu dibilangin, kamu kalau kerja, kalau mau nyari yang halal 10-20 ribu itu uang tipnya tiap hari kalau setiap pegang gitu kan. Tapi capek. Tapi kalau kamu mau yang instan, ya kamu harus bisa servis. Minimal ya kamu bisa hidup bergaya lah, dia bilang kayak gitu. Saya bilang, ya insya Allah ya Bu, saya cari yang halal aja. Walaupun 10-20, yang penting berkah, saya bilang kayak gitu. Udah. Akhirnya saya mulai itu kerja Bang Ale di situ. Dapat sebulan, 2 bulan kayak gitu kan. Udah enak, ya kan. Terus tempat kerja saya itu tutup, ya kan, tutup. Saya pindah cari kerja yang lain. Nah di tempat kerja yang lain itu saya ketemu temen, ya kan, ketemu temen kerja di situ bareng, kerja bareng, udah kayak gitu ngobrol, makan bareng, istilahnya di kos-kosan juga kadang suka nginep kayak gitu. Nah akhirnya dia bilang tuh Bang Ale, mau nggak kerja kayak gitu. Di mana? Dia bilang gitu. Keluar Jakarta, dia bilang gitu. Daerah mana itu? Saya bilang gitu. Daerah Sumatera. Oh, kerjanya apa? Mijit, saya bilang kayak gitu. Iyalah mijit, dia bilang kayak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Barangkali di sana mungkin ada kemajuan ya Bang Ale ya. Pikir aku kan begitu. Nah, udah kayak gitu. Oke tuh. Berangkat ke Jambi. Udah di sana itu tempat masas. Nah, karena Jambi kan kota kecil tuh Bang Ale, ya kan. Jadi di situ tuh banyak pekerja yang perantauan. Nah, di sana. Nah, di sana itu apa namanya? Sistem kerjanya itu 24 jam. Seumpama tamunya datang tengah malam ya kita harus siap. Kalau di Jakarta kan dari pagi sampai jam 10 malam tuh, ya kan. Kalau di sana enggak Bang Ale, karena banyak yang pendatang orang tambang atau apa kayak gitu tuh pada pulangnya tengah-tengah malam itu pada mijit kayak gitu. Udah tuh saya positive thinking kan, oke lah saya datang lah ke Jambi. Nah teman saya itu ternyata ngenalin saya sama temennya lagi. Udah deh Teh, sebut aja Teh A. Nah Teh A ini hubungi saya, kamu benar mau kerja di Jambi? Iya Teh, saya bilang kayak gitu.
bener ya kayak gitu. Ya nanti tiket pesawat ongkosnya saya talangin dulu. Nanti kamu bayar kalau sudah kerja. Oke, saya bilang kayak gitu. Berangkat tuh Bang Ale. Nah di sana itu saya ditampung di rumahnya. Kamu coba tuh training dulu. Saya pijit tuh Bang Ale. Pijit, oh enak, bilang kayak gitu. Ya udah, kamu aku anterin foto dulu. Kalau di Jambi itu sistemnya pakai foto Bang Ale. Oh, oke. Jadi Terapis kamu, ya. jadi tamu datang itu disuruh milih tuh di meja kasir. Foto-fotonya kayak gitu, mau pilih yang mana. Jadi kalau di Jakarta kan enggak sesuai rollingan, giliran. Kalau di sana tuh enggak, milih foto kayak gitu. Nah, udah kayak gitu kerja terus dibikinin seragam segala macam. Udah niat hati, mudah-mudahan betah lah saya di situ gitu kan. Ternyata yang TA ini niatnya udah nggak baik Bang Ale. Oke. Dia itu semacam mengerongrong. Jadi setiap hari itu dia itu kayak nyatronin saya. Kayak lihat kamu udah pegang tamu belum gitu. Oh iya teh sudah tadi saya bilang kayak gitu. Oh ya udahlah beliin aku sarapan. Oh iya nih aku nggak ada bensin, bagi bensin kayak gitu. Itu setiap hari Bang Ale. Jadi aku tuh istilahnya kok aku kayak sapi perah buat dia gitu kan. Terus kadang pinjem duit dong, tapi tuh nggak pernah ada hitungan kayak gitu. Jadi diminta kayak gitu. Jadi istilahnya kayak ini orang ngejual saya kali ya, saya bilang kayak gitu tuh dalam hati. Cuman saya ya udahlah nggak apa-apa. Terus dapat 1 bulan, hampir 1 bulan di situ itu dia ngadain arisan. Si TA ini ngadain arisan, kamu harus ikut ya arisan. Saya belum tahu, saya di sini tuh betah apa enggak. Penghasilan saya juga saya belum ngerti, saya bilang kayak gitu. Kan saya di sini juga kerjanya bener-bener uang tipnya murni, saya bilang kayak gitu. Dia jawabnya nggak apa-apa. 1 minggu itu berapa ya? 300.000. Berat loh buat saya gitu kan Bang Ale. Cuman dia paksa-paksa, nanti kalau saya nggak bisa bayar gimana dong teh, saya bilang kayak gitu. Udah nggak apa-apa nanti aku talangin, yang penting kamu nanti kerja bayar. Semakin berat lagi nih Bang Ale ya. Dapatlah itu berapa minggu kayak gitu, udah nggak nyaman tuh Bang Ale saya. Terus saya kenalan tuh sama anak baru di situ, namanya terapis namanya R. Nah udah kayak gitu dia cerita-cerita, temen aku tuh ada loh yang kerja di daerah Pekanbaru, Riau. Lu mau ikut nggak? Dia bilang kayak gitu kan. Wah di sana, aku di sini aja baru loh, aku bilang kayak gitu. Ngapain sih lu di sini? Lu sama saja punya mami, diporotin mulu lu sama pak mami lu, digituin tuh Bang Ale. Saya bilang, emang dia mami? Ya mami lah. Dia kan masukin lu kerja di sini juga pengen penghasilan dari lu kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, saya pikir-pikir dulu ya, saya bilang gitu. Padahal di situ tuh istilahnya kalau dia butuh sesuatu saya ada. Itu aku selalu berbagi sama dia Bang Ale. Istilahnya saya itu menempatkan diri ya, di situ kan saya baru, jangan sampai saya nanti susah kalau seumam nggak punya temen kayak gitu. Udah tuh Bang Ale. Akhirnya saya pamitan tuh sama TA. Teh, kayaknya aku nggak bisa lanjut di sini. Loh kenapa? Dia bilang gitu. Kenapa? Ada apa? Apa ada yang nggak suka sama kamu? Biar aku yang maju kayak gitu. Enggak teh, aku nggak betah, aku nggak kerasan. Saya bilang kayak gitu. Nah terus gimana? Kamu mau balik ke Jakarta? Dia bilang gitu. Aku bilangnya iya. Padahal enggak tuh Bang Ale. Aku ngekos sama temen tuh ya kan. Udah lu tinggal di kosan gue aja kayak gitu. Ya udah di kosan tuh Bang Ale. Dapat 2 hari. Temenku itu tadi si R ngajakin lah ke Pekanbaru, Riau. Positif thinking aja nih Bang Ale, karena posisinya kan dia kerja masas gitu kan Bang Ale. Oke lah. Nah udah kayak gitu berangkat naik bus 1 hari 1 malam gitu. Sampai di sana aku tuh bingung Bang Ale.
loh ini bukan perkampungan, saya bilang kayak gitu. Ini tuh sepanjang jalan itu kebun sawit. Kebun sawit, bener-bener kebun sawit. Dan aku tuh sampai bingung, ini kita mau kemana, saya bilang kayak gitu. Udah lu pokoknya tenang, diem-diem aja kayak gitu. Nah udah kayak gitu, ya udahlah saya ngikutin. Sampai di sana, ternyata itu kita nggak ada angkot Bang Ale di sana. Kita stop mobil kayak angkot, tapi kita kayak nyarter gitu Bang Ale, ya kan? Karena bukan jurusannya di situ. Nah, itu tempatnya panas, gersang. Kita di dalam angkot aja kita berdebu, saking panasnya tuh, ya kan? Kanan kiri itu pohon sawit. Nah, udah di pohon sawit itu, ya kan? Itu lama jauh perjalanan itu dari terminal yang pemberhentian terakhir itu sekitar 1,5 jam gitu. Nah, terus supirnya itu tanya, mau kemana, charter kemana, dia bilang gitu. Ya karena aku nggak tahu itu tempat apa ya Bang Ale, aku bilang aja mau ke sini, dia bilang gitu. Dia tuh kaget loh, hah? Dia bilang kayak gitu. Ya aku juga ikutan kaget. Loh emang itu tempat apaan? Saya bilang gitu. Ternyata sampai di tempat yang dianterin yang dituju itu tempat lokalisasi Bang Ale. Dan bedeng-bedeng kayak gitu Bang Ale. Itu nggak ada listrik, nggak ada listrik. Pokoknya itu rumah itu nggak ada yang bangunan permanen. Jadi seng nempel-nempel kayak gitu kan. Terus kita mau masuk ke dalam itu ada kayak jentengnya lah, kayak security-nya kayak gitu. Itu mukanya sangar galak gitu kan. Dibilang, kamu mau ketemu siapa? Kayak gitu. Terus temanku bilang, ketemu si ini, bu ini, dia bilang kayak gitu. Oh ya masuk kayak gitu. Itu masuk. Habis masuk, aku tuh sempat bingung Bang Ale. Kok tempatnya kayak gini? Bukan kayak ruko, bukan kayak rumah. Kayak apa namanya? Kok bedeng-bedeng kayak gitu? Saya bilang gitu. Terus apa namanya? Banyak cewek-cewek yang ya pakai baju-baju minim kayak gitu kan. Terus banyak lampu-lampu tapi kayaknya tuh nyalanya tuh malam doang kayak gitu. Bener Bang Ale. Aku sampai di situ terus dikenalin lah sama si mami yang di situ. Oh iya kamu ya gitu. Dimasukin lah. Ayo masuk kayak gitu. Itu per kamar Bang Ale. Per kamar. Jadi satu orang itu punya satu kamar. Nah, terus dengan polosnya aku tuh bilang gitu kan. Karena aku pikir kan kerja mijit gitu kan. Loh, ini nggak ada tempat saunanya gitu kan. Kan ada kalau tempat massage kan ada saunanya tuh kalau di salon gitu kan. Oh nggak ada. Emang mijitnya gimana? Saya bilang kayak gitu. Di sini nggak ada tempat pijit. Aku kaget Bang Ali di situ. Lah, oh bukan tempat pijit lah. Terus di sini apa? Di sini ini ada diskotik, ada karaoke, ada ngamar. Nah 3 pilihan itu aku bingung Bang Ale. Ya kan? Diskotik aku tidak pernah kerja di diskotik. Gimana aku mau kerja gitu kan? Di karaoke aku nggak bisa nyanyi. Nah aku bingung juga tuh, ya kan. Terus udah kayak gitu, kalau ngamar tuh apa? Saya bilang kayak gitu. Ngamar itu kalau ada tamu minta ngamar berarti kamu ngelayanin. Astagfirullahaladzim. Aku udah masuk loh Bang Ale. Kan aku juga bingung, udah gak ada ongkos lagi. Cuma ada duit itu buat makan 2 kali. 2 hari apa 2 kali lah kayak gitu. Ini hati itu terpukul. Aku bingung aku harus gimana gitu kan. Posisi kalau aku balik lagi ke Jambi, nggak mungkin, ongkos tuh nggak ada. Sedangkan aku harus bertahan sampai aku dapat ongkos, aku balik lagi. Ternyata dalam hati aku nih, temen yang senasib, satu makan, satu piring, satu kosan, tidur bareng, kasarannya. Ternyata tega ya, bawa aku ke sini kayak gitu. Dan temanku yang R itu santai aja Bang Ale, kayak seolah-olah emang dia udah biasa kayak gitu. Yang buat aku yang awam tuh aku serba bingung kayak gitu. Cuman aku nyari supaya dia nggak jahat sama aku
Aku sampai mau disuruh apa-apa sama dia. Aku disuruh nyuci bajunya dia, disuruh mijitin dia, aku mau. Ibaratnya nitipin diri lah supaya aku di situ itu aman, jangan sampai aku ditinggal, kan gitu ya Bang Ale ya. Nah, udah kayak gitu, aku disuruh istirahat tuh Bang Ale. Ya udah ya, kalian istirahat, dia bilang kayak gitu. Iya, saya bilang kayak gitu. Nanti jam 6 siap-siap ya. Siap-siap, saya bilang gitu. Siap-siap apa ya, saya bilang kayak gitu. Ya kamu dandan yang cantik, nanti tunggu di depan. Saya udah mikirnya udah, wah ini nggak beres ini. Udah nggak beres, aku bilang kayak gitu. Terus ikutin aja Bang Ale. Aku mandi, berdandan kayak gitu. Terus jam 6 itu lampu baru nyala. Karena dari siang itu nggak ada lampu Bang Ale. Pakainya diesel. Oke. Nah di situ akhirnya berjejer tuh Bang Ale. Duduk itu ada sekitar 30 sampai 35 perempuan itu udah berjejer itu di depan teras kayak gitu. Ya ganjen-ganjen kayak gitu. Dan aku bilang, aku nggak bisa kerja kayak begini. Aku bilang kayak gitu. Ya udah sih, terpaksa udah sampai sini mau apa lagi. Itu Bang Ali bener dalam hati kecilku nangis aku. Aku udah bela-belain kerja. Udah enak di Jakarta kasarannya. Ngikutin temen malah jadi nggak bener. Sampai ketelantar di sini, saya bilang kayak gitu. Cuman aku ya udah sudah terlanjur, aku udah deh di sini dulu sementara. Nah pas itu jam 8 lewat setengah 9 ada mobil tuh Bang Ali. Kalau di sana kan mobilnya tuh kayak mobil Triton kayak gitu. Jadi depannya tuh penumpang, terus belakangnya tuh kayak ada bagasinya itulah yang kebuka. Oke. Itu kan kalau di daerah Sumatera tuh banyak tuh mobil-mobil kayak gitu. Nah datang gitu kan, terus udah kayak gitu tuh diklakson. Spontan kan aku kaget tuh Bang Ale. Ya aku tuh latah soalnya, kalau kaget aku latah. Lah menurut dia itu lucu. Aku diseret Bang Ale, digeret. Udah saya pesen, saya bookingin dia aja. Saya bingung, loh aku mau diapain, saya bilang kayak gitu kan. Aku nggak tahu loh ini apa. Nggak, dia mau karaoke. Kamu temenin aja karaoke. Tapi aku nggak bisa nyanyi loh, Teh. Aku bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, temenin aja. Udah. Orang kalau yang namanya masuk room Bang Ale pasti minum ya. Nah, itu tuh aku nggak bisa minum. Kalaupun bisa, itu pun nggak bisa banyak. Dan akhirnya dia nuangin minum lagi. Itu sebelahku tuh ada vas bunga, ya kan, di sebelah. Jadi aku pura-pura aku mau minum tapi aku tuang begini Bang Ale. Oke. Jadi biar aku nggak mabok, ya. Itu pokoknya dia meleng sedikit aku tuang begini. Nah, jadi biar nggak kelihatan kan. Nah udah kayak gitu, itu dia karaoke 2 jam lebih. Nah aku dikasih uang tip tuh Bang Ale 100.000 sama dia. Oh ya dah, makasih Pak, saya bilang kayak gitu. Kamu lucu, latah lucu, dia bilang kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting saya aman, saya nggak diapa-apain, saya bilang gitu. Udah dikasih 100.000, saya buat pegangan makan tuh Bang Ale, ya kan. Terus malam itu pas hari Jumat. Nah besok paginya kan hari Sabtu tuh. Nah si Mami ngasih tahu tuh Bang Ale, anak-anak siapin ya nanti malam rame kayaknya tanggal muda, dia bilang begitu Bang Ale. Iya Mi, saya bilang gitu. Udah kayak gitu, biasa tuh jam 6 mulai persiapan yang namanya berias diri kayak gitu kan, dandan. Nah banyak itu yang ke diskotik. Cuman kalau di situ kan sistemnya milih Bang Ale. Istilahnya saya cocok sama ini, langsung gandeng tangan. Jadi kayak bener-bener orang jual diri lah kasarannya. Yang ganjen-ganjen ya laku keras. Lah aku kan nggak tahu apa-apa, jadi aku cuma duduk diem. Duduk diem kayak gitu. Kamu ini mau pengajian apa mau jualan, dibilang kayak gitu. Dia aku bingung, aku nggak bisa, aku bilang kayak gitu. Ah terserah lu dah gitu. Temen aku tuh bilang kayak gitu Bang Ale. Nah kalau si R dia memang pintar. Istilahnya dia bawa, kalau ada tamu datang nih, dia kedipin mata, terus ganjen-ganjen kayak gitu, kepilih terus Bang Ali. Nah aku nggak bisa, aku bilang kayak gitu.
Kalau lu cara lu kayak gitu, nggak bakalan lu dapet duit di sini. Aku digituin Bang Ale. Ya udahlah, aku pasrah. Toh aku juga bingung mau kerja apa. Aku bilang kayak gitu. Nanti kalau aku udah dapet duit buat ongkos pulang ke Jambi, aku pulang aja ya. Aku bilang kayak gitu. Terserah deh kayak gitu. Udah tuh Bang Ale. Karena malam minggu itu aku nggak dapet tamu nih Bang Ale. Tumben-tumbenan lu anak baru tapi lu nggak dapet tamu. Si mami sampai ngomong kayak gitu. Terus ya maaf ya Mia, aku nggak bisa setoran, aku bilang kayak gitu. Bener Bang Ale, di sana itu setiap dapat tamu langsung besok paginya setoran sama mami. Jadi langsung hasilnya tuh dibagi 2 kayak gitu. Nah kalau yang karaoke itu karena dia sudah bayar room, yang booking kita tuh mau nyanyi, berarti si mami udah dapat bagian. Nah uang tipku itu yang dapat uang tip itu full buat aku kayak gitu. Tapi kalau untuk yang ngamar itu bagi 2 Bang Ale. Oh. Iya, seumpama dia dapat 500 ya bagi 2, dapat 400 bagi 2 kayak gitu. Pernah satu ketika karena aku udah capek nunggu, istilahnya nggak laku lah ya Bang Ali ya. Aku masuklah ke kamar tidur karena sudah sekitar jam 3 pagi. Udah capek, duduk, bengong gitu kan. Kasarannya nih kalau ikan cuek dilaletin lah, kasarannya kan gitu ya kan. Udah tidurlah, saya ngantuk, saya bilang gitu. Kamarku diketok Bang Ali. Dapat 15 menit aku masuk kamar tuh, kamarku diketok. Diketok, dibilangin, "Teh, ada tamu mau ngamar, teteh mau nggak?" Digituin. Aku bingung Bang Ale. "Enggak Bang, aku nggak bisa." "Lu kenapa nggak bisa?" "Enggak, aku alasannya apa Bang Ale? Aku datang bulan. Biar aku selamat Bang Ale." Ya, biar aku selamat, aku datang bulan. Lagi banyak, nggak bisa. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya tamunya bilang, "Ah enggak lah, dia datang bulan, yang lain aja." Kayak gitu Bang Ale. Dalam hati nih, alhamdulillah ya Allah, aku masih dikasih lindungan gitu kan, perlindungan. Aku bilang kayak gitu. Udah tuh Bang Ale, aku tutup pintu, aku tidur. Pagi-pagi rutinitas biasa. Sebagian itu ada yang nyari kutu di sana itu, terus ada juga yang ngasih makan babi hutan Bang Ale. Jadi dia tuh karena masih di hutan ya, pohon sawit kanan kiri kayak gitu, banyak itu orang itu kalau mau tangkap babi hutan itu buang ubi, buang jagung kayak gitulah. Nanti kalau udah dimakan sama si babi hutan itu ditembak. Nah, dagingnya tuh dimakan Bang Ale di sana kayak gitu. Nah, pernah itu. Jadi pas sore gitu kan, sekitar jam 4 sore itu ada segerombolan anjing itu pada menggonggong. Aku kan bingung tuh Bang Ali. Itu suara rame kayak gitu kenapa ya? Aku bilang kayak gitu. Nah posisinya aku lagi di warung makan deh Bang Ali. Aku nggak berani makan yang enak-enak karena aku nggak ada uang. Jadi aku cuma bisa makan nasi, sayur, sama gorengan tempe bakwan itu 1. Itu pun sudah harga 20.000 waktu itu. Nah terus akhirnya teriak-teriak gitu kan. Ternyata itu anjing-anjing itu tuh pada pada ngejar babi hutan. Kalau babi hutan yang udah gede itu kan bertaring ya Bang Ali, kayak gitu kan. Itu aku tuh bingung karena larinya tuh arah ke warung. Akhirnya aku manjat Bang, itu di meja. Aku tuh berdiri di meja itu, aku naik di meja, aku berdiri. Karena aku takut diseruduk sama taringnya kayak gitu. Nah dia udah selesai, udah dikejar, lari lagi ke hutan. Nah malamnya itu temanku tuh punya cerita rencananya yang gak baik nih. "Rin, besok aku mau ke bank, mau ambil uang. Jadi kamu bangunin aku ya jam 10 pagi. Iya. Jam 10 pagi tuh Bang Ale. Bangun katanya mau ke bank. Iya, dia bilang kayak gitu. Dia pergi tuh, dianterin sama security yang jaga gitulah, yang jaga di situ gitu kan. Rumboynya lah istilahnya, naik motor. Nah udah kayak gitu, dia suruh sampai di gerbang depan, bukan di tempat lokalisasinya itu. Dia bilang, "Kamu pulang aja ya, nanti aku ngojek. Karena aku ada urusan di sini."
Akhirnya yang si Rumbo itu pulang laporan sama si mami kalau anak ini gak pulang bareng tapi dia mau ngojek. Nah si mami ini bingung, kok aneh kayak gitu kan. Terus akhirnya aku ditelepon Bang Ale sama si R. Rin, gue udah di luar ya, terserah lu mau kerja di situ apa lu mau ikut gue tunggu di gerbang depan, jauh sekitar 1 kilo dari lokalisasi. Aku bingung Mbak Ale, aku mau nangis, gak bisa, mau marah pun lebih gak bisa, takut dia kabur ninggalin aku kan gak tahu kemana-mana kayak gitu. Terus akhirnya jangan kayak gitulah, kasihan aku. Ya udah, kamu sekarang aku tungguin di sini, jangan lama-lama, sejam paling lama. Sekalian ya baju gue bawain. Bener Bang Ale, aku bawa baju dia. Sekarang yang namanya orang bawa baju sama orang bawa dompet kan kelihatan tuh Bang Ale, tasnya lebih gede kan. Aku lagi nunggu angkot ada yang masuk tuh. Siapa yang mau pergi ke pasar atau kemana tuh ada angkot lewat, diberhentiin lah sama masuklah ke situ, ke area situ. Dan di situ tuh ada pos jentengnya. Nah akhirnya aku pelan-pelan tuh jalannya gitu kan. Pak, di gerbang ini ya lewat ya. Iya Neng kayak gitu. Terus akhirnya aku mau naik. Itu si jenteng banget lihat aku udah mau digampar, mau dipukul aku. Woi begitu, tanganku ditarik. Woi sini, dia bilang kayak gitu. Lu anak siapa? Mami siapa? Dia bilang gitu. Kenapa ya Om, saya bilang kayak gitu. Lu mau kabur kan? Gak ada yang bisa kabur dari saya ya. Gak bisa kabur dari sini. Kalau lu kabur, ketahuan lu, gue brondolin rambut lu, gue telanjangin lu, gue arak lu sepanjang kompleks ini. Kaget Bang Ali aku udah shock, udah gemeteran itu, udah pucet muka aku, udah kayak gitu. Mana maminya? Cepet, kayak gitu. Terus akhirnya ini dia mau kabur. Aku bilang Bang Ali, enggak teh, aku enggak kabur, aku janjian sama R di depan. Cuma R itu bilang katanya aku suruh nyusul. Nah, gue bohong, buka, tasnya buka, dibuka Bang Ali tasku, ada beberapa baju. Gak ketahuan dong kalau mau kabur, ya kan? Akhirnya aku lemes Bang Ali di situ. Rin, kamu kan di situ si R kan udah pergi di luar. Kamu ada masalah apa di sini? Kalau mau pulang, bilang baik-baik, kan kamu gak punya hutang, digituin. Jadi gini Bang Ali, untung pas pertama kali datang itu si Mami nawarin aku mau pinjam uang nggak? Ditawarin tuh dari 5 juta sampai 30 juta. Selama kau punya hutang belum lunas, lu nggak bisa keluar dari sini. Jadi itu untuk mengikat Bang Ali, supaya tetap kerja di situ, gitu loh. Tapi untungnya aku tuh nggak pinjem karena aku belum tentu di sini betah nih. Jadi aku nggak mau nyari perkara di sini kayak gitu. Terus akhirnya dipanggil lah sama si Mami, udah sini Rin, kamu cerita yang jujur. Sebenarnya niat kamu sama si R ini keluar dari lokalisasi mau ke bank, apa mau ke pasar, apa mau kemana? Dia bilang kayak gitu. Gue bilang Bang, maaf ya Mi, kalau boleh jujur, aku jujur aja. Si R itu pergi bilangnya mau ke bank, tapi ternyata dia nggak ke bank Mi. Dia itu mau kabur. Nah dia ninggalin aku Mi. Sedangkan aku bingung Mi, aku mau kemana? Aku nggak ada uang, cuma ada uang 50.000. Terus udah kayak gitu, si R cuma bilang kalau kamu mau ikut, aku tunggu di sini, jangan lama-lama, sejam harus sampai sini. Tapi kalau kamu mau di situ, terserah, aku yang penting mau pulang ke Jambi. Aku harus gimana dong Mi? Aku bilang gitu. Dengan alasan aku punya masalah di Jambi, aku harus pulang tuh Bang Ali, makanya aku bisa keluar dari situ kan. Ya udah, kamu kan nggak punya utang, kamu bisa tuh pulang dulu, selesai masalahmu di Jambi. Nanti kalau udah selesai, kamu kesini. Iya teh, bener ya, balik lagi. Iya teh, nanti kalau ada temen yang mau kerja, nanti aku bawa sekalian teh. Aku dengan ngomong kayak gitu tuh Bang Ale, supaya aku biasa lepaskan dari situ kan. Terus aku dikasih air putih tuh Bang Ale. Air putih itu tuh nggak tahu, kayaknya memang air jampau-jampe kali ya, air guna-guna kayak gitu.
Jadi aku disuruh minum, udah kamu biar pikirannya tenang, kamu minum ini, begitu. Terus ini feeling nih Bang Ali, wah ini kayaknya airnya nggak bener nih. Aku minum, tapi sebelum minum aku tuh baca Bismillah sampai 7 kali. Aku minum, tapi nggak bernafas Bang Ali, biar aku nggak kena pengaruh dari air itu gitu kan. Udah tuh, akhirnya aku pulang, aku dianterin tuh sama rumboynya itu. Pokoknya aku baik-baikin si Mami lah, aku manis-manisin deh. Ya Mi, nanti aku seminggu 2 minggu lah paling lama. Nanti aku bawa temen ya Mi ya, aku bilang kayak gitu. Ya bener kayak gitu. Bener tuh Bang Ali. Aku keluar, aku ketemu tuh sama si R di situ. Akhirnya si R itu janjian lagi Bang Ali ke lokalisasi berikutnya, tapi jaraknya itu sekitar 1,5 jam dari tempat yang pertama, ya kan. Udah Rin, kita ke temenku aja dulu, ke rumah si P, tempat kerja P, dibilang kayak gitu. P itu di mana? Daerah sini aja. Udah, kita naik angkot dulu. Nanti kalau udah sampai di pangkalan, ada tukang ojek baru bisa ngasih tempat di tujuan di mesnya si P, di tempat kerja si P, dibilang kayak gitu. Aku ngikut aja tuh Bang Ali. Nah, sepanjang naik angkot itu Bang Ali, aku nunggu ada sekitar 1 jam lebih. Karena di sana tuh angkot gak banyak, hitungan jam. 2 jam baru ada satu, nanti 2 jam lah baru ada satu gitu Bang Ali, ya kan. Itu badan udah penuh debu Bang Ali, karena saking panasnya tuh di sana, gersang di sana itu. Oke, terus datang angkot, kita naik angkot sekitar 40 menit gitu kan, itu sampai di pangkalan. Nah turunlah di situ, terus tanya sama tukang ojek, Bang, tempat ini tahu nggak? Oh iya Neng tahu. Ya udah Bang, antarin. Ya udah tuh Bang Ali diantarin. Tahu nggak Bang Ali, lewatnya itu jalan tikus Bang Ali, bukan jalan yang bener-bener aspal, enggak. Jadi itu kanan kiri itu pohon sawit, itu jalanan tuh cuma segini doang nih, muat motor satu. Pokok motor satu doang itu muat. Itu tuh jalannya udah kayak jalan cacing kayak gitu. Cuma orang-orang tertentu doang, orang dekatan situ doang yang tahu. Lain dari itu nggak ada. Terus akhirnya sampai di sana gitu kan Bang Ali, cerita begini kayak gitu kan. Kamu mau kerja di sini? Ditawarin tuh Bang Ale sama si P gitu kan. Enggak dia bilang kayak gitu. Mau pulang aja ke Jambi, dia bilang kayak gitu Bang Ale. Tapi di situ tuh tempatnya lebih high class. Dalam arti itu kamarnya itu, per kamar itu tembok Bang Ale. Ada AC-nya gitu kan. Terus kamar mandi dalam, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kamar mandinya itu kolam gede. Kita mandi tuh ada 4 atau 3 orang tuh sekali mandi kayak gitu. Kalau ini masing-masing punya. Cuma di situ tuh yang punya itu kayak pejabat. Jadi di situ bebas mau pakai narkoba kayak gitu loh Bang Ali. Itu di situ bebas. Wah, nggak beres lagi di sini, saya bilang kayak gitu. Nah, di situ aku numpang mandi tuh Bang Ali. Nah, numpang mandi ada pekerja bangunan di situ. Saya dengar nih mau beli HP second aja lah buat anakku, dia bilang kayak gitu. Nah, karena aku nggak ada ongkos Bang Ali, bener-bener aku nggak ada ongkos. Aku bilang sama si bapak itu, Pak, Bapak mau beli HP saya aja Pak, saya mau jual. Saya bilang kayak gitu Bang Ali. Tak jual waktu itu tuh Nokia ya, 350.000. Udah deh Pak, ini aja, saya bilang kayak gitu. Beli aja kalau punya saya juga lagi butuh buat ongkos. Itu alat komunikasi satu-satunya saya lepas Bang Ali, karena gimana caranya saya bisa pulang ke Jambi kayak gitu kan. Sampai pulang terus dibelilah 350.000 tuh saya buat naik angkot, naik bus dari situ. Kan 1 hari 1 malam tuh perjalanan dari Pekanbaru ke Jambi gitu kan. Udah tuh bayar 250 bisnya, masih pegang 100.000 buat pegangan makan tuh Bang Ali. Nah setiap bis kan kalau malam itu kan, menjelang malam itu makan malam kan pasti berhenti tuh Bang Ali ya kan, di resto. Kita makan lah di situ. Cuman aku makan tuh juga aku nggak mau yang enak-enak, takut aku nggak bisa bayar, duitnya kurang gitu kan. Tapi lagi-lagi si R ini bener-bener mempermainkan aku Bang Ali. Dia ikutan makan, giliran udah selesai mau bayar, dia udah kabur duluan Bang Ali. Jadi mau nggak mau aku yang bayar, kayak gitu terus.
Nah udah deh gak apa-apa, saya bilang gitu, sabar pokoknya, aku kuat-kuatin hati aku lah, ini di perantauan kalau lu berontak yang ada selesai, aku bilang kayak gitu. Pokoknya aku sabar. Dan akhirnya kita sampai di Jambi, di kosan kan Bang Ale, di kosan. Habis di kosan itu aku bilang sama si R ini, R, aku kayaknya balik Jakarta aja deh, di sini aku nggak betah, aku bilang kayak gitu. Tau nggak Bang Ale, tas aku tuh dilempar, ditendang sama dia, karena selama ini kos-kosan aku yang bayar, katanya patungan kita gitu kan. Tapi pas waktu bayar kos dia selalu alasan, aku nggak ada, lu talangin dulu aja deh, nanti gue ganti. Tapi itu nggak pernah. Makan pun juga nggak pernah. Selalu aku yang keluar gitu loh Bang Ale. Kok lama-lama jadi aku dimanfaatin kayak gitu. Terus akhirnya aku nemuin temanku satunya lagi. Aku bilang, aku mau pulang Mbak, aku bilang kayak gitu. Karena dia ada sangkutan pinjem uang aku minta Bang Ali buat ongkos ke Jakarta. Itu dari ongkos Jakarta itu aku naik bus dari Jambi itu sore malam, ketemu malam lagi, berarti 2 malam 1 hari kalau nggak salah ya. Itu aku dapat uang itu 250 buat ongkos dari Jambi ke Jakarta. Itu busnya harganya 200, masih ada 50.000 nih Bang Ale. Aku nggak bisa buat makan, kasarnya aku cuma beli aqua doang yang gede. Udah aku tahan lapar, nggak mungkin lah aku mati karena kelaparan cuma 2 hari nggak makan, kasarnya kan begitu, paling lemes doang gitu ya Bang Ale ya. Udah tuh aku berangkat, aku itu nggak bilang sama si R, cuma bilang aku udah beli tiket, aku mau pulang. Kalau udah beli tiket kan nggak mungkin di pending lagi kan Bang Ali, langsung berangkat kan. Aku berangkat Bang Ali, berangkat itu dalam hati kecil, ya Allah ternyata berat yang aku lewati, ini berat di sini kayak gitu, kayak udah gak cocok, udah gak pengen lagi ke Sumatera deh kayak gitu kan. Udah deh di Jakarta aja, aku bilang kayak gitu. Nah di dalam bis itu setiap di pemberhentian di terminal Bang Ali, aku cuma bisa minum air aqua doang. Aku nahan lapar, bener-bener nahan lapar, mau nangis juga nyesek doang gitu kan. Udah deh aku bilang kayak gitu. Terus malam, akhirnya pagi. Nah pagi itu tuh ceritanya tuh ada mas-mas lah istilahnya, seumuran tapi lebih tua dari aku waktu itu. Dia itu satu bus, dia lagi makan di resto, aku lagi ke toilet, keluar dipanggil, adek sini gitu. Oh iya Bang, mari makan gitu kan. Dalam hati nih Bang Ale, gue lapar ditawarin makan, siapa yang nolak sih kayak gitu ya kan. Terus dibilang katanya, aku cuma jawab, maaf Bang, duitku nggak ada, kalau aku makan nanti aku nggak bisa bayar. Akhirnya, enggak dek, adek makan lah, nanti abang yang bayar. Bener Bang, aku nggak ada uang loh Bang, aku bilang kayak gitu. Bener dek, makanlah, makan yang banyak, biar nanti abang yang bayar. Dalam hati, alhamdulillah ya Allah, aku lapar ada yang ngasih makan, aku bilang kayak gitu. Istilahnya dari kemarin sore kan udah nggak makan, sampai ketemu pagi, siang istilahnya. Akhirnya aku makan tuh Bang Ale, aku makan itu bener-bener sampai keluar air mata tuh, apa ya, air mata bahagia di saat gue susah. Ternyata Allah tuh kirim buat tolong aku bilang kayak gitu. Aku makan di situ, udah selesai kita ngobrol. Jadi kita ngobrol pas masuk ke pelabuhan mau nyebrang kan, penumpang pada naik ke atas tuh Bang, ya kan. Bis kan di bawah, penumpang pada di atas, ngobrol lah. Kita ngobrol. Adik nanti turunnya di mana? Aku turunnya di Kebon Jeruk Bang, dan kayak gitu. Oh ya udah gini aja, adik ikut aja sama abang sampai di Ciganjur. Nanti kan gak jauh tuh kalau mau ke daerah Tebet, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah deh Bang, daripada di Kebon Jeruk kejauhan, nanti ada ikut abang aja naik taksi. Nanti habis dari Ciganjur biar taksinya sekalian nganter ke Tebet, abang aja yang bayar kayak gitu. Udah seneng tuh Bang, jadi kan aku nggak bingung kelantar di jalan gitu kan. Udah kayak gitu berangkat kan.
sampai di Jakarta, bener tuh bang, aku ikut naik taksi gitu kan. Nah pas naik taksi itu abang itu bilang, adek nanti hati-hati ya kalau ke Tebet, dia bilang kayak gitu. Terus ini adek masih ada uang berapa? Aku cuma geleng kepala, cuma ada 20.000 gitu kan. Kenapa bang ada 20.000? Aku bilang kayak gitu. Jangan, itu simpan aja dek. Nah dia keluarin tuh bang di dompet 50.000. Adek ini pegang ya, buat jaga-jaga di jalan kalau lapar. Ini taksi abang sudah bayar, dia bilang kayak gitu. Ya Allah bang, makasih banyak. Sampai aku mikirnya gini, orang yang baru aku temuin, baru banget aku temuin tapi baik banget. Tapi malah orang yang aku kenal lama malah manfaatin aku. Kayak begitu. Sedangkan kita selalu berbagi, gak ada makanan, gak ada uang, kita suka berbagi, tapi balasannya begitu. Tapi ini orang yang baru aku temuin, tapi dia baik banget, istilahnya ngasih makan, ngasih ongkos, sampai dibilang ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Maaf bang, HP ku aku jual buat ongkos naik bus kemarin itu, aku bilang gitu. Ya kasihan dek, makanya ya dek, kalau sama temen jangan gampang percaya, kasihan kamu, sampai dibilang gitu bang Ale. Makanya itu sampai sekarang itu masih melekat, walaupun itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, tapi aku tuh masih inget kayaknya, ya ampun temanku ya setega kayak gitu ya, padahal istilahnya kerja bareng, ngobrol bareng, makan bareng kayak gitu. Sekarang masih kontak sama si Enggak ada bang Ale. Yang si abang itu tuh terakhir itu pas aku sudah beli HP, cuma dia bilang, oh dek ini nomor kamu. Iya bang, saya bilang kayak gitu. Makasih ya bang, abang sudah baik, sudah tolong saya bilang kayak gitu. Gak apa-apa dek, gimana bang caranya saya nolong abang? Adek nggak usah tolong, nggak usah balas bantu saya lagi, nggak usah ganti, dia bilang gitu. Tapi nanti adek kalau ketemu orang susah, adek bantu tolong dia. Jadi biar kebaikan itu tuh menurun, jadi rantai kebaikan gitu loh bang Ale. Sampai sekarang tuh bang Ale, terus nomor pun juga udah aktif. Waktu itu juga HP ku kan hilang bang Ale, jadi kontak semua pada hilang. Itu masih aku ingat, ternyata kalau aku nolong orang itu, aku nggak bakal ditolong sama dia, tapi orang lain yang akan tolong aku di saat aku susah. ya betul. Berarti si ini udah jadi oke. Berarti ini hampir, boleh dibilang hampir jadi korban human trafficking ya. Bisa jadi Mbak, bang ya. Ale. Karena ini otomatis kayak udah dijual ke mami-mami ini ya. Tapi di situ sama sekali nggak ada, belum pernah dapat untuk melayani laki-laki hidup belang itu. Alhamdulillah bang Ale, istilahnya aku tuh terlindungi, terselamatkan kayak gitu. Karena setiap aku melangkah itu aku selalu berdoa, ya Allah lindungi aku, jangan sampai aku jadi korban kejahatan kayak gitu. Terus mungkin juga doa dari ibuku. Aku kan setiap kali mau pergi kan pasti aku pamit sama ibuku, Bu aku mau kesini, doain ya biar aku selamat, biar aku baik-baik di sana kayak gitu. Ya alhamdulillah ya Mbak Ririn ya. Jadi ya dimanapun kita berada gitu, kalau misalkan kita menempatkan diri kita dalam posisi misalkan Mbak Ririnnya di posisi atau di lokalisasi itu kayak gitu, walaupun Mbak Ririn nggak mau, tapi keadaan Mbak Ririn di situ kayak centil atau apa, mungkin ya bisa jadi gitu ya. Karena ini mungkin dimana kita keimanan lah ya. Kalau keimanan kita kuat ya, walaupun kita dihadapkan dengan uang yang besar gitu, tapi kalau hanya untuk menjual diri ya ngapain gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah sih Bang Ale, istilahnya aku nggak tergiur dari rayuan si Mami R tadi kan. Kalau mau mau pinjem uang dulu, mau kirim kampung, boleh kok Rin, dibilang kayak gitu. Mau berapa, dari 5 juta sampai 30 juta loh Bang Ale.
namanya kayak gitu. mami-mami ya, Mbak, Iya. kebaikannya harus ada manfaat Timbal, juga. iya ada timbal baliknya kayak Timbal gitu. baliknya. Bener. Oh, di daerah Sumatera itu Iya. ya, daerah Jambi. Nah, tapi kalau misalkan ini tadi kenapa mintanya pakai topeng, Mbak? Kan nggak ada yang sesuatu hal yang ini, kan nggak ini, kecuali Iya. kalau misalkan Mbak, oh mungkin ya orang-orang terdekat Takutnya nggak tahu ada ya. temen yang tadi ku bilang si R tadi sama P kayak gitu kan, takutnya Bang L. Jadi biar istilahnya di belakang layar aja. Oke. Cuma untuk menceritakan pengalaman pribadi aja Bang Ale. Aku di sini tuh supaya jangan gampang percaya sama orang yang bener-bener yang tadinya kenal baik tapi di perantauan tuh beda cerita lagi. Malah yang ada tuh dijadiin korban, iya. Kayak gitu. Iya. Kita berbagi pengalaman aja biar mungkin orang-orang di sana bisa lebih hati-hati, jangan gampang percaya sama orang. Itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Ririn atas waktu dan ceritanya. Oke, teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Mbak Ririn. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, teman-teman dapat mencurahkan cerita teman-teman semua melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.